pagi. Apa kabar? Hari ini hari Sabtu. Puji Tuhan. Selamat pagi Kak Jessie, Kak Cindy, Kak Vanio. Hari Sabtu aku nggak praktek. Jadi hari Sabtu kita bisa bikin romantis. Biasanya aku main bola sama anakku, tapi karena kakiku belum sembuh, jadi belum bisa main bola. Hanya kalau Sabtu visit pasien aja di tempat opname ya. Horas Kak Dona, Tuhan berkati ya. Shalom Namburu tutur Ito. Kumat lagi dok karena lihat di TikTok tadi asam lambung. Jadi jangan lihat-lihat lagi di TikTok. Yang asam lambung jangan lihat-lihat lagi di TikToknya. Sabtu boleh melayani konsul WA lah ya kan. Dari WA bisa. Kak Jessie Meme. Siapa yang hari ini banyak beban beratnya boleh naik live. Yang hari ini banyak beban berat boleh naik live buat stres. Kak Cindy Raja Guguk, kenapa? Gimana kalau naik live Kak Cindy Raja Guguk? Tempat praktekku di Metodis, tapi itu Senin sampai Jumat. Ini Sabtu aku sama Minggu nggak praktek. Ya, Sabtu Minggu nggak praktek, jadi biasa nemani anak-anak main bola. Ini mereka lagi latihan, aku duduk-duduk nunggu aja dulu. Psikosomatik mudah capek beraktivitas, nggak ada gunanya konsumsi vitamin. Psikosomatik yang rasa capek dan lemas, vitamin apapun nggak ada manfaat ya. Jangan habiskan uang dengan vitamin-vitamin itu ya. Puji Tuhan masih hidup Kak Masur. Bu Fatima selamat pagi. Saya banyak beban berat badan dok. Gimana tuh? Selamat pagi. Iya benar Kak Tara Ciptadi. Kita akan merasakan beban yang berat ketika kita mengandalkan kekuatan kita ya untuk menjalani hidup ini. Kita mengandalkan kekuatan kita untuk menjalani hidup. Lalu pertanyaannya, kekuatan siapa yang diandalkan? Kekuatan Tuhan ya. Nathanael rumah sakit jiwa di Jawa. Tinggal tanya aja dari puskesmas terdekat Nathanael ya. Banyak itu. Oke boleh, Kak Cindy boleh naik live. Ayo naik live. Request naik live-nya. Yang stres, yang bingung, yang kacau pikirannya, boleh naik live. Jangan malu-malu. Salam Kak Tina, andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Yes, itu dia Kak Tara. Tinggal tarik napas. Lalu katakan terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Ya. Oke, ini Kak Cindy Raja Guguk dulu ya. Salam. Halo. Hai, apa kabar Kak Cindy? Salam dok. Gimana? Lagi nggak enakan loh dok. Padahal seminggu ini kan udah enakan. Karena dengar khotbah dokter yang hari Minggu kemarin. Terus dengar khotbah udah enakan ya kan? Udah enakan seminggu ini. Terus tadi gara-gara buka TikTok, terus ada pas lewat gitu dok, yang katanya kalau asam lambung bisa tiba-tiba meninggal mendadak. Itu gara-gara itu jadi kumat lagi dok. Iya benar, pasti itu. Jadi ketika lewat hal-hal tentang asam lambung pasti akan buat takut karena kita percaya. Sekarang kakak percaya nggak bahwa asam lambung itu bahaya? Bahaya dok. Ya, kakak percaya kalau Tuhan itu punya kuasa? Percaya dok. Mana lebih besar kuasanya? Kuasa asam lambung atau kuasa Tuhan? Kuasa Tuhan dok. Bilanglah, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Aku menyerahkan hidupku
Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan jauh lebih berkuasa Sebab Tuhan jauh lebih berkuasa dari segala apapun penyakit, dari segala apapun penyakit, persoalan-persoalan. persoalan-persoalan. Aku percaya Aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Kita rasa enakan? Sudah sih, Dok. Tarik napas lagi. Tarik napas. Siapa yang kasih napas? Tuhan, Dok. Tarik napas lagi. Bilang apa? Terima kasih Tuhan. Jadi kalau lewat tentang berita-berita yang gak enak, di scroll aja. Iya, Dok. Ya. Nah, mulai ini sekarang kakak tarik napas saja. Kakak lagi ngapain? Ini rencana mau ngapain? Rencana mau biasalah, Dok. Mau beres-beres sambil ngurus anak. Beres-beres. Ini kan aku mungkin akan live 2 jam ke depan kan. Kakak ikut Iya, aja Dok. terus ya. Iya, Dok. Setiap aku bilang tarik napas, kakak ikut tarik napas, ya kan? Iya, Dok. Terima kasih Tuhan, Kak Cindy masih hidup. Dok, Suami udah berangkat? sudah, Dok, sudah. Udah hari ini pas 1 minggu lah, hari Sabtu kemarin baru berangkat, Dok. Oke, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Aku percaya Tuhan menjaga suamiku. Tuhan menjaga suamiku. Aku percaya Aku percaya Tuhan memelihara suamiku. Tuhan memelihara suamiku. Aku percaya Aku percaya Tuhan menjauhkan suamiku dari yang jahat. Tuhan menjauhkan suamiku dari yang jahat. Amin. Amin. Rasa tenang? Tenang sih, Dok, tapi kadang-kadang gimana ya, Dok ya? Kan kemarin kan aku udah bilang sama dokter, sebelum aku kena anxiety, aku nggak pernah loh, Dok, takut ditinggalin suami kerja. Kenapa takut Tapi- ditinggalkan kerja? Ya takut gimana ya? Nanti kalau aku tiba-tiba kayak mana malam, anakku kan masih kecil kan, Dok. Oke, yuk berdoa. Tarik napas. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Kalau aku masih hidup sampai dengan saat ini, Kalau aku masih hidup sampai saat ini, semua hanya karena Tuhan. semua karena Tuhan. Anak-anakku yang sampai saat ini Tuhan titipkan samaku. Anak-anakku yang sampai saat ini Tuhan titipkan padaku. Mereka semua adalah milik Tuhan. Mereka semua adalah milik Tuhan. Hanya yang Tuhan titipkan bagi saya. Hanya yang Tuhan titipkan bagi saya. Aku percaya Aku percaya apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rancangan. Tuhan punya rancangan. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Aku menyerahkan anak-anakku Aku menyerahkan anak-anakku ke dalam tangan Tuhan. ke dalam tangan Tuhan. Sebab aku tahu Sebab aku tahu Tuhan yang mengetahui yang terbaik untuk anak-anakku. Tuhan yang mengetahui yang terbaik bagi anak-anakku. Aku menyerahkan hidupku Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Percaya Tuhan akan menolong kakak. Percaya, Dok. Percaya Tuhan sanggup menolong kakak. Percaya, Dok. Percaya Tuhan tidak akan membiarkan kakak. Percaya, Dok. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kakak. Percaya, Dok. Tarik napas.
Bilang Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanku. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanku. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sudah rasa tenang? Sudah, Dok. Sudah terjawab? Sudah, Dok. Setiap datang sensasi, itulah doa kakak. Apa yang memancing sensasinya, doakan terus. Berserah sama Tuhan. Gitu aja. Oke? Iya, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Tuhan memberkati. Bye. Terima kasih, Dok. Shalom. Shalom. Oke, siapa yang berbeban berat, siapa yang stres, siapa yang kacau, yang khawatir sampai dengan hari ini? Jangan malu-malu, yuk naik live, kita doakan. Ya. Jangan lupa bantu tap layarnya supaya semakin banyak yang bisa ikut diberkati. Ya, minta naik live-nya Kak Rini ya. Request naik live-nya. Ini sekarang Inang Rumada. Salam. Salam, Dok. Haleluya. Apa kabar Inang? Ya, puji Tuhan sehat, Dok. Amin. Mana apa cerita? Ini kan saya sakit asam lambung itu sudah puluhan tahun, tapi Puluhan tahun. saya akui memang itu karena apa ya, selalu khawatir. Ya. Ya, baru-baru ini saya sadar bahwasanya saya kadang merenung kenapa saya berdoa tapi nggak ada Gak percaya. kesembuhan. Nah, ternyata saya merenung juga, ya saya bilang saya percaya, ternyata ya ya kurang percaya gitu. Jadi kalau ada hal-hal umpamanya ada masalah itu apa itu, saya sudah terlalu memikirkan, terlalu dalam, terlalu apa ya menguasai pikiranku gitu loh. Jadi akhirnya kekhawatiran, kecemasan. Nah itu saya sampai saat ini saya minum konsumsi obat mah terus dari dokter itu. Saat saya periksa itu dokter bilang yo kecemasan yang berlebihan seperti itu. Tapi memang juga ada kasus sinusitis dan itu juga sampai ke telinga saya. Jadi kalau asam lambung sudah naik itu meradang sampai ke telinga. Jadi telinga saya sok basah seperti itu. Sering basah, dan sampai saat ini kadang kalau saya sudah kelelahan atau pikiran apa itu jadi kayak mengganggu seperti itu, Dok. Menikah Ibu? Ya? Menikah? Iya, sudah punya anak. Berapa umur Ibu? Saya sekarang itu hampir 50 tahun, Dok. 50 ya. Suami masih ada? Masih, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Kalau suami baik ya? Baik, sangat baik. Sabar dia ya? Sangat. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Nggak pernah buat kecewa sama ibu ya? Nggak pernah. Cuman masa lalu saya mungkin ya bisa dari orang tua seperti itu. Kurang kasih sayang, kurang perhatian. Dan sampai sakit hati sama orang tua? Iya dulu sih, saya akui ya dulu. Tapi baru-baru ini saya sadar, ya saya merenung itu tadi, banyak merenung. Ternyata mungkin selama ini karena ada akar kepahitan sama orang tua, ya karena kurang perhatian, nggak pernah apa-apa nggak pernah apa yang saya inginkan nggak pernah dipenuhi seperti itu. Sampai saya menikah pun saya minta apa itu nggak pernah. Tapi puji nama Tuhan, ya memang kemurahan Tuhan juga buat saya. Ya? Ibu minta apa? Minta apa sama Tuhan? Ya maksudnya seperti saya kan anak pertama dari 7 bersaudara. Ya keadaan orang tua juga kan tidak memungkinkan seperti orang mungkin pengen apa bisa. Tapi saya seumur-umur
Nggak pernah bisa karena memang keadaan orang tua. Tak bisa setelah menikah ya puji Tuhan, ya suami bisa memenuhi. Tapi kadang-kadang pola pikir saya itu yang terbentuk atau bagaimana, kadang apa-apa itu langsung kecemasan. Apa-apa Hmm, saya pikirkan gitu. mm-mm. Padahal belum terjadi, belum apa saya pikirkan terus gitu. Artinya yang ibu inginkan itu apa? Pengen kaya gitu. Ya seperti saat ini kan ya, ya bersyukur ya kita numpang tapi belum punya rumah gitu loh. Jadi pengen pengen punya rumah sendiri seperti itu. Nah, nanti udah Kalau khawatiran. bersyukur punya rumah masih numpang, tapi pengen punya rumah gitu. Ya seperti itu Itu contohnya. sebenarnya bersyukur atau nggak bersyukur? Ya nggak tahu. Nah, sekarang ada rumahnya nggak? Belum punya rumah tapi numpang, numpang di Apa rumah. bedanya punya rumah dengan menumpang? Kalau punya rumah sendiri kan enak toh. Apa enaknya? Ya nggak apa ya? Ya lebih gimana ya? Ya beda lah punya rumah Apa sendiri. beda? Ya makanya kasih tahu sama aku apa bedanya. Soalnya aku Ya udah pernah bedanya rasakan punya rumah semua. sendiri kan nggak merasa. Iya, saya paham. Masalahnya aku udah Contoh rasakan semua. Aku udah pernah contoh nggak punya rumah, ya kan Bu? Udah ya pernah nyewa, udah pernah ya ngontrak, udah pernah ya nyicil rumah. Udah, ya hari ini puji Tuhan dikasih Tuhan punya rumah. Udah, ya yang aku mau bilang sama rasanya. Ah, sama, nggak ada beda. Yang beda itu adalah rasa bersyukurnya. Sekarang ibu bersyukur nggak masih hidup? ya harus bersyukur. Coba ibu tarik napas, tarik napas. Ada napasnya? Puji Tuhan. Napas napas. Ah, coba bayangkan, kita mau di rumah sewa kek, mau rumah kontrakan kek, mau pinjam rumah kek, mau numpang-numpang kek, sama nggak udara yang ibu tarik? Siapa yang kasih? Ya Tuhan Yesus. Sama-sama Tuhan Yesus yang kasih. Lalu ibu bilang apa tadi? Tarik napas yuk. Kita bilang sama-sama, terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan. Yesus. Apa rasa ibu? Lega apa nggak lega? Ya lega. Dimanapun kita berada Bu, selama kita masih bernafas, itu nafas dari Tuhan. Nggak berkurang. Hah? Tapi kalau kita mengandalkan ketenangan hati kita dengan punya rumah sendiri, nanti siap punya rumah pengen punya mobil, ya. Nanti siap punya mobil pengen, aduh, nanti 271 triliun pun ibu punya, sama rasanya. Aku mau bilang, sama rasanya. Tuhan itu baik. Kalau kita mau bahagia, kebahagiaan itu bukan berdasarkan apa yang kita punya. Kebahagiaan itu hanya didasarkan dengan rasa syukur kita. Lah kalau bayar cicilan aku tadi udah bilang, aku udah rasakan semua, nggak punya rumah. Diusir juga udah pernah kami, diusir. Bayangkan, diusir sampai ke pengadilan. Udah, papaku meninggal kami diusir dari rumah, di pengadilan kan. Lalu kami nyewa, lalu kami ngontrak, lalu nyicil rumah. Saya mau bilang, saya tuh nyicil rumah kira-kira berapa tahun ya? 8, 9 tahun. Baru beberapa tahun ini aja udah bisa dilunasin cicilannya. Aku cuma mau bilang, rasanya kok sama ya Tuhan ya. Paham nggak maksudku Bu? Apa yang ibu inginkan itu yang buat ibu sakit. Karena seringkali ketika keinginan itu tidak tercapai, kita akan kecewa, benar nggak? Ya. Kalau kita kecewa, sakit hati kita. Mohon maaf Bu, ibu pasti sakit hati sama Tuhan. Pasti nanya, kok kayak gini hidupku Tuhan? Sampai kapan aku harus numpang? Ya nggak?
Aku bacakan satu ayat, Lukas 6 ayat 24. Ibu boleh catat ayatnya. Teman-teman yang lain boleh bantu ketikkan ayatnya di komen. Lukas 6 ayat 24. Hari ini akan membebaskan kita. Kita akan bebas dari khawatir. Kalau kita benar-benar paham ayat ini. Lukas 6 ayat 24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Apa artinya? Kalau kita merasa terhibur hati kita, ketika kita punya kekayaan, kita celaka. Kalau penghiburan kita, kebahagiaan kita, oleh karena kita punya apa-apa aja yang ada di dunia ini, kekayaan, rumah, mobil, tanah, uang, itu hanya akan membawa kita kepada kecelakaan. Itu sebabnya saya kemudian bilang ini sama ibu, Bu, saya juga udah pernah miskin semiskin-miskinnya. Ya, udah. Tapi kalau sekarang saya punya, malah saya harus berpikir tiap hari, Tuhan, saya nggak boleh bahagia karena punya semuanya ini. Aku harus melepaskan hatiku dari apa yang aku punya semua ini. Karena apa? Karena aku nggak mau celaka. Mari kita nikmati semua apa yang ada dalam hidup kita itu sebagai berkat Tuhan. Jangan lihat orang lain. Amin, Bu. Amin. Jangan lihat orang lain. Selama ibu hanya melihat orang lain, ibu nggak akan bisa sembuh dari khawatirnya. Nggak bisa. Mau minum obat psikiater, mau kemanapun berobat ya. Kalau yang kita pikirkan bahwa kita bisa bahagia kalau apa yang kita mau itu tercapai, nggak akan sembuh-sembuh. Ya. Jadi apa ya? Tuhan tuh luar biasa kok. Tapi aku percaya kalau ibu udah paham ini apa yang aku katakan ini, maka apa yang ibu nggak pernah bayangkan, nggak pernah pikirkan, nggak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan, Bu. Amin, Bu. Amin. Tiba-tiba aja nanti, Bu, aduh Tuhan itu sanggup lah, Bu. Langit dan bumi aja dia yang ciptakan. Kalau cuma buat kasih rumah buat ibu, rumahnya juga cuma bisa di atas tanah yang milik Tuhan. Amin. Amin. Ibu kalau punya rumah itu dibangun di mana? Di atas tanah toh. Nah tanahnya punya siapa? Punya ibu gitu. Kalau udah punya sertifikat itu tanah ibu. Gawat. Itu mah tanah Tuhan. Nah kalau dibangun dia dari pasir, dari batu, semuanya dari mana? Bukankah itu semua ciptaan Tuhan? Wih. Maukah ibu sekarang melepaskan semua keinginan-keinginan ibu itu? Coba ibu tarik nafas. Sama-sama bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kalau saya masih hidup sampai dengan hari ini. Kalau saya masih hidup sampai hari ini. Itu semata-mata karena kuasa Tuhan. Itu semata-mata karena kuasa Tuhan. Tuhan baik buat saya. Tuhan baik buat saya. Kalau saya masih hidup sampai dengan hari ini. Kalau saya masih hidup sampai hari ini. Itu karena Tuhan yang menjaga hidup saya. Bukan karena Tuhan masih menjaga hidup saya. Kalau saya masih hidup sampai dengan saat ini. Kalau saya masih hidup sampai hari ini. Karena Tuhan sayang sama saya. Karena Tuhan sayang sama saya. Tuhan mulai hari ini. Tuhan mulai hari ini. Tidak ada yang kuinginkan. Tidak ada yang kuinginkan. Selain Engkau ya Tuhan. Selain Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah yang kuinginkan satu-satunya. Hanya Engkaulah yang kuinginkan satu-satunya. Dan aku bersyukur. Dan aku bersyukur. Sebab Tuhan telah terlebih dahulu mengasihiku. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi aku. Aku mau menerima kasih Tuhan. Aku mau berterima kasih Tuhan.
Aku menerima pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Aku menerima pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tidak akan aku sia-siakan. Tidak akan aku sia-siakan. Aku akan terus bersyukur dan bersyukur Aku mau terus bersyukur dan bersyukur setiap aku memandang salib Yesus. setiap aku memandang salib Yesus. Sebab itulah bukti yang paling besar Sebab itulah bukti yang paling besar bagaimana Tuhan telah mencintai diriku bagaimana Tuhan telah mencintai aku lebih dari apapun juga. lebih dari apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bu, bisa rasa damai, Bu? Puji Tuhan. Rumahnya udah dibuatin Tuhan? Amin. Belum kan? Sama. Numpang. Dalam iman sudah. Yes. Ibu akan lepas dari semua kekhawatiran, kecemasan itu. Amin. Amin. Kalau ibu udah bisa rasa lega, itulah obat ibu. Kalau itu ada jendolan di mulut itu ada pengaruh dari sinus atau dari asam lambungnya, Dok? Yang di mana jendolannya, Bu? Di di gusi di atas. Nanti Bu foto gusinya ke WA saya ya. Pernah periksa ke bagian ini THT sama dokter gigi spesialis mulut, katanya itu kok cuman tulang. Masa tulang kok ada jendolan? Tonjolan tulang. Katanya, tapi Ya. Jadi setiap manusia bisa berbeda-beda bentuk tulang. Ada tonjolan-tonjolan. tulang. Tapi itu ini kan pengaruh dari sinus nggak ke telinga ini sering ya bukan sering, tapi kalau asam lambung naik pengaruhnya ke telinga ya. Kayak basah gitu, kayak mengong-mengong itu loh. Jadi bukan stres, Bu. Stres. Ya, itu faktornya karena stres pikiran. Oh. Masa kita nggak boleh mikir? Ibu mikir, benar. Mau mikir apa? Nggak mikir apa-apa, saya cuma memikirkan gimana bantu orang tua gitu loh, kalau bisa ya bersyukur gitu, Mana pengen cara gitu. bantu orang tua? Ya, kan orang tua sakit Gimana rupanya mau jatuh. cara bantu orang tua? Enggak, Terus? kemarin kan dengar orang tua saya, bapak saya jatuh, tangannya patah, terus ibu juga kepleset, punggungnya kayak bukan kecetit tapi ya mantap itu jatuh, bokongnya ke belakang, jadi kayak masih dalam pengobatan. Nah, Oke, terus? mikirin itu Mau bantu apa? gimana supaya bisa bantu, ya bantu, tapi udah kecemasan itu, khawatir. Bagaimana cara ibu membantu orang tua? Ya, ya bantu dalam doa, ya bantu dengan Ibu mau materi. buat apa sama orang tua? Materi. Buat apa materi sama orang tua? Karena masih pengobatan kan, ya dukung apa yang bisa dilakukan, ya dilakukan, apa yang bisa diberikan gitu loh, Dok. Apa yang mau ibu lakukan? Iya, apa ibu mau buat apa sebenarnya? Biar kita tahu kan mikir. Iya, ya bantulah pengobatannya gitu loh, Dok. Siapa lebih bisa membantu, ibu apa Tuhan? Ya Tuhan. Nah, yuk tarik nafas, Bu. Bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Kuasa Tuhan dahsyat luar biasa. Kuasa Tuhan dahsyat luar biasa. Apa yang tidak bisa kulakukan?
apa yang tidak bisa kulakukan. Saat ini aku nggak bisa buat apa-apa sama orang tuaku. Saat ini aku nggak bisa apa-apa buat orang tuaku. Tapi aku percaya Tapi aku percaya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Tuhan menciptakan langit dan bumi. pasti menyediakan segala sesuatu. Pasti menyediakan segala sesuatu. Pasti menyediakan pertolongan-pertolonganmu. Dia akan pertolongan Tepat pada waktunya. tepat pada waktunya. Dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan. Buat kedua orang tuaku. Buat kedua orang tuaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bisa nggak ibu berpikir apa yang bisa ibu buat bandingkan dengan apa yang bisa dibuat Tuhan? Coba pikirkan sekarang, mana lebih besar? Lebih besar Tuhan. Amin. Amin. Ibu percaya? Percaya. Dan yang harus ibu lakukan adalah bersyukur. Bukan mengeluh. Bedakan bersyukur dengan mengeluh. Amin. Amin. Doaku tadi adalah doa bersyukur di dalam pikiran stres. Kita menjadi stres karena kita berpikir apa yang tak bisa kita buat. Padahal kita punya Tuhan yang bisa buat segala sesuatu. Tapi kita, bilangnya sih mungkin akan menyakitkan. Udah kita nggak bisa buat apa-apa, sombongnya banyak pula. Merasa bisa buat gitu. Paham nggak? Iya. Nah, maka kalau ibu berdoa untuk orang tua ibu, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu hatiku. Aku mau membuat yang terbaik buat papa mamaku. Tapi saat ini inilah yang terbaik. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang paling baik lagi untuk mama dan papa. Amin. 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 Masih ada lagi yang dipikirkan. Kita mau mikir apa? Ada lagi yang ibu pikirkan? Sudah, Dok. Sudah lega? Ya, lumayan. Oh, lumayan. Masih ada berarti yang mengganjel. Apa tuh? Biar kita doakan. Cuman ini aja, cendolan yang di mulut ini aja, nggak ada yang lain. Oke. Dan itu kan Percayakah mengakibatkan sama Tuhan? pernapasan jadi Percaya bau. sama Tuhan? Percaya. Iya, percaya sama Tuhan. Percaya. Ada nggak yang nggak bisa disembuhkan Tuhan? Semua bisa disembuhkan. Semua bisa disembuhkan. Mau berserah kepada Tuhan. Mau? Amin? Mau, amin. Oke, tarik lagi. Bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dokter sudah. Dokter sudah berkata. Dokter sudah berkata. Nggak ada apa-apa benjolanku. Nggak ada apa-apa benjolanku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku sembuh.
aku sembuh. Bisa Bu, Amin. percaya. Percaya, saya percaya. Kalau dokter udah bilang nggak apa-apa berarti Gak apa-apa. nggak apa-apa. Wanna go home? Why? Hah? Kopi? Kope? Mana kope? Oh, it's okay. You can take a rest. It hurts. Okay, just a moment. Why don't you sit here? Sit here. Okay. Sit here next tulang. Yes. Mau minum kamu? Mau minum? Enggak. Kopi? Kopi mau kopi? Milk? No? Oke. Oke. Itu ya Bu ya. Ya, Udah. terima kasih Habis dok. bebannya masih ada lagi nggak? Ya, lepas, dilepaskan. Lepas. Puji Ya, Tuhan kalau gitu. Jangan lupa udah diikuti YouTube saya Bu. dah. Udah Terima ya. kasih. Ditonton semua Bu. Terima kasih banyak dok. Tuhan berkati. Ya. Tuhan berkati ya Bu. Ya, Shalom. halo. Oke, Bang XCG ya. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati Bu. Bye. Oke, kita dulukan yang sedang panik benar-benar. Hai, Dok, apa kabar Bang? Bang apa namanya? ini dok, atas nama Dini Pratama dok. Dini. Didin dok, Didin. Bang Din. Apa Din? Ya dok, ini saya mau bertanya dok. Aduh, saya mau bertanya dok. Saya kan punya cemas yang berlebihan. Boleh. Hmm. Suara-suara jelas nggak dok? Soalnya jaringan di sini agak nggak mendukung dok. Saya dari Sulawesi Selatan dok. Jelas, jelas, jelas. Oh, salam kenal Oh dari jelas dok. Sulawesi Selatan ya Bang Didin. Hmm. Iya dok, umur saya 24 tahun dok. Saya itu terkena cemas awal mulanya itu dok. Pernah tekanan darah itu naik dok 170, jantung berdebar. Hmm. Awal kejadiannya seperti itu dok. Cemas saya terus sharing di Hmm. handphone, di HP, malah tambah cemasan saya itu, panik seperti itu dok. Tadi saya Hmm. habis antar dari posyandu kan, ada pembagian bubur kacang merah ya kan dok. Terus saya beli semangka. Terus saya makan semangka baru ingat, oh nggak boleh katanya makan gula merah sama semangka. Apakah itu mitos atau betul itu dok? Udah, ini udah itu aja mau ditanya. Ya, iya dok. Tapi saya itu terbawanya cemas terus dok, kepikiran. Seperti itu dok. Takut Ya, mati, takut ya. sakit. Jadi ya, ya. Jadi mau sembuh nih. Iya mau dok, mau. Mau ya. Jadi cemas itu adalah karena rasa takut. Iya dok. Nah, abang takut semua, takut makanan, takut lihat Iya orang, takut banget. Iya takut dok. Iya. takut takut nggak punya uang. Iya Iya dok. Iya betul dok.
Takut apa coba? Kebawa stres. Takut disakit perasaan. Ya, saya juga dok suka emosi yang gimana ya dok? Suka emosi itu nggak bisa Gampang dikontrol marah saya ya. emosi. Gampang marah dok, gampang banget marah semenjak sudah Ya, nikah. jadi yes. Iya, iya. Istrinya ya. Iya dok. Hmm, oke. Abang tarik nafas. Iya dok. Buang. Ada napas. Ada napasnya. Ada dok, ada. Ada dok. Dari siapa? Dari Tuhan dok. Dari Tuhan. Bang, sama Tuhan. Ya dok. Percaya abang sama Tuhan. Percaya dok, percaya. Berapa Tapi persen? eh gini dok, saya mau curhat dikit dok. Eh Awalnya saya sakit dok, tapi kok iman saya itu semakin semakin hari semakin menurun dok. Itu saya dalam pikiran saya, pokoknya saya pikirkan semua dok. Saya takut mati, takut sakit. Saya bilang kok kok ada yang beda dalam diri saya seperti itu dok. Tapi apa ya dok? Susah dijelaskan lah dok. Kalau mau dijelaskan panjang. Abang udah siap cerita belum? Kalau udah siap, aku ngomong. Tapi kalau abang masih mau cerita, abang cerita aja terus. Jangan nanti aku udah ngomong, abang salah. eh eh, Gini dok, saya kan dulu satu rumah atap dengan ibu. Mm-mm. Terus sayanya kan eh, sering ngelawan sama ibu, sering, mohon maaf Hmm. ya dok, sering apa ya, pukul ibu lah, seperti itu dok. Ah, dari awal itu dok, mungkin Tuhan beri saya pembelajaran. Hidung saya ini nggak ada tulangnya dok, habis sakit dok. Ini Oh, iya 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 ya, nggak kelihatan. ah, itu habis 2021 COVID dok, saya kena hilang ini dok, gara-gara bisul. Kok bisul dalamnya dok? Oh, iya 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 iya. Mulai mulai dari situ dok, saya sakit terus. Pokoknya tekanan darah tinggi naik. Tapi saya dulu kan jualan grosiran tuh yang 24 jam dok. Makan nggak Mm-mm. teratur, emosi tiap Mm-mm. hari sama pokoknya sama sekeliling, begadang. Awal mulanya dari situ dok. Mm-mm, mm-mm. Tapi Oke. eh, di sisi lain saya berpikir mungkin saya durhaka kepada ibu saya. Nah, Durhaka sama ibu. iya, Oke. tapi sampai sekarang saya masih cemas. Pokoknya itu pikiran saya dok, dok susah saya kontrol seperti itu dok. Itu yang permasalahannya. Mm-mm. Kalau masalah lambung nggak ada saya rasakan bilang sakit lambung gimana gimana, nggak ada dok. Cuman dari awal Oke. sakitnya itu tekanan darah tinggi, jantung berdebar. Di situ saya takut banget dok, sampai sekarang. Oke. Ya, Pi, hampir kucing. Ya seperti itu dok. Mohon Oke. mohon petunjuknya dok. Siap. Ini nak jangan ganggu ayah. Oke. Itu ibunya masih hidup? Masih dok, alhamdulillah masih hidup. Tapi dia menjual di Makassar. Saya di Masamba sekarang dok. Satu kampung dengan Evi Masamba. Oh, ibunya bisa ditelepon? Bisa, bisa dok, bisa. Mm-mm. Setelah ini mau nggak abang minta maaf sama ibu? Mau banget dok. No. Kapan terakhir abang pernah minta maaf sama ibu? Terakhir eh, baru-baru hari raya Lebaran dok.
Oh, terus apa kata ibu? Ibu ya maafkan seperti itu dok. Abang percaya? Percaya, percaya dok, percaya. Percaya tapi apa ya? Tapi ibu itu pernah menangis gara-gara saya dok. Itu yang mengganjal di hati saya. Iyalah, yang mengganjal itu karena abang belum percaya kalau ibu sudah memaafkan abang. Iya dok. Berarti abang harus memastikan sama mama. Mak, betulnya mak, udah kau maafkan anakmu ini. Iya dok. Sampai abang percaya. Sebab kalau abang nggak percaya bahwa abang sudah dimaafkan, abang akan sakit terus. Iya dok. Iya. Abang takut kena karma, ya kan? Ya takut banget dok. Nah, karmanya itu kan karena merasa belum dimaafkan sama mama. Ibu. Iya. Iya. Makanya tugas abang mulai dari hari ini dan seterusnya, yang pertama minta maaf benar-benar sampai abang yakin bahwa abang sudah dimaafkan. Belum yakin juga Iya minta dok. maaf Iya. lagi. Belum yakin juga minta maaf lagi. Belum yakin juga minta maaf lagi. Sampai 100% abang percaya bahwa mama abang sudah memaafkan abang. Iya dok. Iya. Saya. Iya dok. Dah. Itulah dulu abang kerjakan. Nanti Itu banyak yang kali lupa abang nanti semua. itulah dok. Saya baru menyesal dok pas ditegur sama Tuhan. Saya percaya betul Tuhan itu ada dok. Saya percaya. Cuman di sisi Terus? lain namanya kita manusia dok, kadang kita juga pemahaman dengan orang tua kan ya mungkin biasa terjadi lah. Jadi nggak sadar diri saya ya seperti itu saya lakukan dulu, tapi sekarang alhamdulillah saya sadar diri dok. Ternyata betul kata kata Ustaz, kata pendeta itu orang tua itu memang keramat seperti itu dok. Maksudnya mohon maaf kalau saya Yes. ada salah bicara dok. Aman. Pas kali Saya ngabang percaya bilang. itu Jadi dok. orang tua itu Karena dihormati. iya dok. Nah, mau buat apapun orang tua sama kita siap, hormat. Iya dok, saya percaya itu dok. Biar dia maki-maki, kita harus tetap apa ya Siap gitu. terima. Yes. Ini hidung saya dok. Saya baru sadari dok. Ini hidung saya. Oh, oh, Eh, iya iya. ini dulu dok ketutup ini. Saya nggak bisa napas dok. Sumpah. Ini ketutup Hmm. semua. Kalau bernapas saya dok pakai mulut. Ini sekarang? Saya bilang alhamdulillah agak agak lumayan lah dok. Cuma mungkin kalau ada rezeki Alhamdulillah. operasi dok. Iya, tenang aja. Itu Tuhan bisa menyediakan rezeki buat abang. Percaya nggak? Percaya dok. Abang Percaya. tarik napas lagi. Tarik napas bang. Abang bilang Alhamdulillah. 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 itu saya, itu saya sering ikuti TikTok Dokter Yosef dan YouTube. Saya suka dari cara ini nih buat saya untuk bertanya. Saya itu baru-baru kena empat dokter saya datangi dalam satu hari di Makassar. Tanya, Satu bilang dok, hari ya. kok saya gini dok, kok saya gini. Empat dokter saya tanya satu hari dok. Iya betul dok. Gara-gara tekanan darah tinggi dok. Iya iya iya. Saya bilang, oh ini mungkin dari dosa-dosa saya.
itu saya mulai sadar. Puji Tuhan. Ya, alhamdulillah. Dan ini saya bicara dengan dokter Yosep, hati saya mulai agak tenang, Dok. Puji Tuhan. Tadi pikiran saya mulai cemas. Wah, kalau saya meninggal nih makan semangka campur campur gula merah kan kata orang langsung meninggal. Tapi alhamdulillah sampai sekarang enggak. Ya nangis Kak. Makan aja yang enak, Bang. Yang enak makan. Enggak, Dok, karena kata orang tuh bilang makan semangka campur gula merah. Katanya bahaya banget, Dok. Iya, Apakah itu mitos apa betul, nggak ada Dok? masalah. Mitos. Ya, itu saya tadi langsung ke apotik, Dok, bertanya lagi, apakah bahaya ini, Kak? Dia bilang, oh, saya nggak pernah dengar tuh semangka campur gula merah langsung meninggal. Oke, Abang tarik napas lagi. Bilang apa? Alhamdulillah. Eh, apa ya, Dok? Hati saya seperti lega begitu, Dok. Kalau bicara Itulah seperti ini, obatnya. maksudnya, hmm, Itulah obatnya. ya, Dok. Jadi Abang jangan bicara sama orang, Bang. Yang Abang, aduh gimana ya? Kita kalau banyak bicara sama orang, terus orang yang dengar kita bicara juga panik, Bang. Dia jadi panik juga. Iya, Dok. Kita jadi tambah panik. Ya, jadi panik juga, Dok. Iya, iya, betul, Dok, Nah, betul. makanya aku buka TikTokku ini supaya ada kesempatan bicara. Aku nggak panik. Aku menyerahkan hidupku sama Tuhan. Ya makanya itu, Dok. Makanya saya suka dengan Dokter Joseph dari cara menerima pasien. Karena dari sebagian dokter biasa mungkin lagi sibuk mungkin nggak sempat dengar curhatan kami yang seperti penyakit cemas dan lain-lain. Kan kami ini apa ya, Dok? Penasarannya tinggi. Cuman kalau bagi dokter itu nggak apa-apa, tapi ada dalam hati kami ini yang mengganjal seperti Ibu yang tadi. Ya, benar-benar. Seperti kayak Ibu yang tadi dia bilang ada benjolan di gigi, tapi itu kata dokternya benjolan biasa, tapi dia seperti khawatir. Iya, iya. Alhamdulillah, Dok, hati saya udah lega seperti itu, Dok. Puji Terima Tuhan. kasih banyak, Dok. Oke, Bang. Kita kasih kesempatan yang lain Ya, ya. Tuhan berkati ya. ya. Semoga dokter sehat selalu, amin. Amin. Assalamualaikum. Bye, Bang. Thank you. Salam. Sama, Bang. Ya, salam. Ya, Bang. Ya, Bang. Ya, Pinsel, Bang. Ya, Bang. Oke, sebelum kita lanjut ya kan. Hari ini banyaknya waktu kita. Jadi kita tenang-tenang aja. Aku nyanyi dari satu lagu ya. Tolong ya dia ya kan. Agak-agak enak nih nyanyi nih. Ah. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya karena Yesus penolong yang setia. Jangan ada yang menghakimi satu dengan yang lain. Jangan menghakimi, sebab Tuhan sayang sama kita semua ya. Tuhan sayang sama kita. Sama Bang Didin Tuhan sayang. Oh, Kau Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Teman-teman semua, jangan menghakimi ya, sebab semua orang nggak ada yang suci, ada yang kudus. Jadi kalau ada orang yang kemudian sedang sakit atau mungkin dia melakukan perbuatan yang jahat ya, kenapa dilakukan itu? Karena dia lagi sakit, dia lagi tersesat, dia lagi terhilang. Apa yang dilakukan Tuhan adalah Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Apa buktinya? Semua orang yang masih hidup itu tandanya kita sedang diampuni oleh Tuhan. Tuhan masih sabar sama kita, ya. Jadi kita kalau mau hidup yang lebih baik, jangan menghakimi, tapi kemudian pilihlah untuk menolong orang. Please, tolong. Bang Didin tadi udah cerita semua yang dialami, rasa sakitnya ya. Jangan dihakimi. Jangan, kita tolong. Demikian juga dengan anak-anak kita mungkin ya, yang punya anak-anak yang agak bandel kita bilang ya. Jangan katakan bandel. Jangan. Kita tolong anak kita supaya tidak bandel lagi. Kalau makin dimarahi, ku pastikan pasti tambah bandel. Ya. So Bang Didin, Tuhan mengasihimu Bang Didin ya. Kalau Bang Didin masih hidup itu karena Bang Didin berharga di matanya. Ya. Bang Didin berharga. Kita harus ingat ya gimana baiknya Tuhan sama kita. Aku nyanyi satu lagu lagi ya. Ini dia.
hidupmu berharga. Jadi kita itu di hadapan Tuhan, ketika kita udah berdosa, dia nggak menghukum kita. Dia kasih kesempatan buat kita untuk apa? Bertobat. Dan bagaimana dia kasih kesempatan? Dia harus mengampuni kita dulu, ya. Itu sebabnya kita harus saling memaafkan terus. Memaafkan dan memaafkan, ya. Semua kita berharga di mata Tuhan. Oke? Nyanyi lagi kita, biar tenang hatinya. Iya, yang mau curhat sabar. Yang mau curhat sabar ya, kita ya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Tuhan itu baik. Hidupmu berharga, judulnya ya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang
untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Jadi kalau Tuhan kasih kita hidup karena Tuhan memaafkan kita, coba kita renungkan ya. Banyak orang di luar sana yang nggak mau tahu tentang Tuhan, nggak peduli tentang Tuhan, lalu dia berbuat yang jahat terus, berbuat yang jahat terus, berbuat yang jahat tanpa henti-hentinya. Saya mau katakan kalau dia masih hidup karena Tuhan masih memberikan dia hidup. Kenapa Tuhan kasih dia hidup? Cuma karena Tuhan memaafkan dia kok. Lalu kenapa kita harus menghakimi sesama kita? Yang ada seharusnya kita menolong sesama kita ya. Jadi semangat buat semuanya. Saya berharap kita semakin terbiasa ikut dengan liveku ini, semakin sulit menghakimi orang ya. Yang sering ikut live Dr. Joseph, kalau mau bahagia, mau sembuh, sampai pada taraf tidak akan menghakimi siapapun juga. Tidak akan. Yang ada ketika lihat orang buat yang salah, kita kasihan sama dia. Kita bilang, Tuhan, kalau boleh saya tolong dia. Ya, jadi jangan hakimi. Mau itu suami kita, istri kita, anak kita, saudara-saudara kita, atasan kita, karyawan kita, ya teman-teman kita. Jangan dihakimi. Sebab waktu kita menghakimi kita sakit. Tapi waktu kita mau tidak menghakimi dia, kita bisa tolong dia. Tetapi kita juga duluan ditolong oleh Tuhan. Jadi tak ada. Gak ada gunanya menghakimi, yang ada cuma semakin rusuh, iya kan? Oke, kita naikkan lagi satu orang lagi. Ini Kak Rini ya, udah lama ya. Oke, dia udah nunggu dari tadi. Oke. Yang ya boleh. Kak Alia selamat mengajar di kelas. Jadi ibu guru yang baik. Hehe. Halo Kak Rini. Halo dokter, Shalom. baru nangis tadi barusan. Gini dok, Iya non. aku kan udah lama penyakit, udah 1,5 tahun gangguan anxiety. Terus kemarin udah mulai bangkit gitu dok. Dulunya awal pertama sakit anxiety itu aku sampai sama ambulans takut, sama dengar-dengar kabar duka takut gitu. Tapi sama nengok orang takut, nengok angkot takut, semualah. Jadi mulai aku bangkit kemarin itu, jadi kemarin udah kerja. Terus ini baru-baru ini 2 minggu yang lalu kambuh lagi dia. Oke. Cuman memang dari udah ada 1,5 tahun ya. Aku itu gara-gara anxiety takut gereja gitu dong. Oh iya. Ini tadi pas dokter nyanyi kayak gitu jadi sedih gitu. Mau sembuh dari penyakit ini dokter. Iya. Amin. Pasti Tuhan bisa sembuhkan ya. Pasti. Iya, Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Umur berapa ibu? 26 tahun dok. Terus malam aku tiap malam itu gak bisa tidur dok. Kemarin sempat juga aku disuruh ke poli jiwa, disuruh ke psikiater. Aku makan obatnya, terus aku makin lemas gitu dok. Terus
udah ada 1 hari ku konsumsi makin lemas, jadi aku pergi ke bidan lagi berobat. Terus bidannya bilang kayak gini, coba kakak stop dulu obat dari psikiaternya, kamu makan ini dulu, apa namanya, sangobion, soalnya tensi kamu rendah 80 tensiku dok, jadi jalan dikit pun kayak mau tumbang rasanya gitu. Iya, iya. Ceritakan semua gejala yang kakak rasa, semua yang kakak rasa, jangan ada yang gak diceritakan. Semua lah dok, sensasinya sakit kepala, ubun-ubun terasa kosong, sakit dada kiri, lemas tak berdaya dok. Mm-mm. Mm-mm. Kadang aku paksakan jalan tapi nggak bisa dok. Oke. Ya kayak gitulah dok. Habis udah Tiap semua. malamnya, iya tiap malamnya nggak bisa tidur gitu. Iya, iya, iya. Coba tarik napas dulu. Ada napasnya? Ada dok. Oh, ada. Lagi kita tarik, yuk sama-sama 2, ya. Ada napasnya? Ada dok. Ada ya. Siapa yang kasih? Tuhan dok. Oke, kita tarik napas lagi ya. Tarik napas. Kita bilang apa sama Tuhan? Terima kasih, Makasih Tuhan. Tuhan masih bernafas aku. Makasih Tuhan masih bernapas aku. Tarik napas lagi. Bilang terima kasih Tuhan Makasih Tuhan masih hidup aku. masih hidup aku. Oke, jadi ini 1,5 tahun ya. Iya dok. Menikah kak? Baru 2 tahun menikah dok. Baru 2 tahun menikah. Ya, dok. Enak menikah? Atau udah pergi dia? Belum dok, masih ada. Masih ada tapi nggak pulang ke rumah. Pulang dok. Tapi malam-malam Iya dok. malas dia pulang ke rumah. Iya dok. Tiap hari berantem kalian? Iya dok. Nggak satu kamar lagi? Satu dok. Anak ada? Ada dok. Masih usia setahun. Setahun. Oke. Kakak kerjanya apa? Kerja di pabrik kemarin dok. Terus suaminya mau mukul ya? Nggak mau mukul, cuma bebal aja dok. Bebal aja. Rasanya pengen ganti suami nggak? Kadang dok. Ada aja dokter Joseph ini ya kan? Aduh, minta ampun. Dulu berapa lama pacaran? Nggak lama kali, cuma setahun aja dok. Kayak mana kalian kenalan? Ya gitu lah dok. Kayak mana gitulah? Ketemu gitu di pinggir jalan. Ketemu di kerjaan dok. Jadi gara-gara apa bertobing, jadi kami berpariban gitu. Kenalan. Jadi kenalan lah. Karena udah dekat, ya dinikahkan itu dok. Dinikahkan. Siapa yang menikahkan kalian? Orang tua lah dok. Oh, waktu mau menikah nggak ditanya rupanya. Maukah kau menjadi suaminya? Maukah kau menjadi istrinya? Mau dok.
Ditanya Bukan, kayak gitu ditanya dok. kan? Ditanya gitu dok. Ah, jadi yang mau siapa? Aku dok. Hope dah. Jadi sekarang pertanyaannya masih cinta nggak sama dia? Masih dok. Oh masih. Terus suami sekarang bebal. Iya dok. Oke. Lalu kakak berharap suami nggak bebal lagi. Iya dok. Ada Alkitab di situ. Oke ada dok. Nggak ada. Kakak Kristen atau Muslim? Kristen. Kristen. Catat di situ. 1 Petrus 3. Teman-teman yang lain boleh komen di situ. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Dah. 1 Petrus 3. Ayat 1 sampai 2. Yes. Thank you Kak Nike. Kak Mary, thank you. Aku bacakan ya. Kakak dengar baik-baik ya. Iya dok. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Pertanyaanku, kakak mau sembuh? Mau kali dok. Mau kakak tunduk sama suami? Mau dok. Suami bebal, kakak tetap tunduk? Mau? Mau dok. Suami berkata kasar, kakak tetap tunduk? Mau? Mau dok. Suami berkata yang gak suka, jangan melawan, mau? Mau dok. Yes. Percaya kakak kalau suami kakak yang bebal bisa diubahkan Tuhan jadi suami yang paling romantis. Percaya dok. Berapa persen percayanya? 100% dok. Yuk tarik napas. Bilang Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Saya masih bernafas. Saya masih bernapas. Karena Tuhan mengampuni saya. Karena Tuhan mengampuni saya. Karena Tuhan mengasihi saya. Karena Tuhan mengasihi saya. Saya percaya. Saya percaya. Kalau saya hidup tunduk sebagai istri. Kalau saya hidup tunduk sebagai istri. Kepada suamiku yang saat ini sangat bebal. Kepada suamiku yang saat ini bebal. Tuhan pasti ubahkan hatinya. Tuhan pasti ubahkan hatinya. Menjadi suami paling romantis. Menjadi suami paling romantis. Di muka bumi ini. Di muka bumi ini. Karena engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena Kau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Allah yang dahsyat. Allah yang mengasihiku. Allah yang mengasihiku. Mencintaiku. Mencintaiku. Dengan cinta yang luar biasa. Dengan cinta yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Mulai hari ini. Ini kakak lagi di rumah. Di rumah dok. Masakkan makanan paling enak untuk suami. Catat. Masakkan makanan paling enak. Yang kedua, jangan suruh suami pulang cepat. Iya dok. Cuma perlu ada WA kan? Ada dok. Kakak fotokan masakan yang udah kakak masak tadi, kirim ke WA-nya. Bilang, "Papi, I love you, sudah tersedia."
Fotokan juga wajah kakak yang tersenyum di samping makanan itu. Sudah tersedia keduanya. Makanan dan diriku sudah tersedia untukmu. Papi pulang kapan saja papi mau. Mau? Mau, Dok. Mau. Lalu, ada sakit hati sama mertua? Ada, Dok. Oh. Ini tinggal di rumah mertua atau di rumah sendiri? Ini baru beberapa bulan ngontrak, Dok. Kemarin di rumah mertua. Cuma semenjak kena anxiety semenjak di rumah mertua kemarin, Dok. Jadi ada dokter bilang sama orang tuaku, dibilang kalau bisa dia dulu dijauhkan dulu sama mertuanya, dibiarkan dulu dia ngontrak atau ngekos sama keluarganya gitu. Dokternya bilang ini tertekan batin, entah apa ini gitu. Iya. Jadi suami setuju atau terpaksa keluar dari rumah mamanya? Dia kan anak terakhir, Dok. Dia pun pengen dekat aja sama orang tuanya gitu. Oke, kita gas kalau gitu. Jadi nanti bilang sama suami, papi, aku ikut papi aja. Kalau kita balik ke rumah mertua, aku siap. Mau? Mau, Dok. Mau. Itulah obat kakak. Ampuni mertua kakak. Bisa? Iya, bisa, Dok. Gini doanya, ya Bapak, Iya, Bapak. aku sayang sama mertuaku. Aku sayang sama mertuaku. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi dunia ini. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi dunia ini. Ampunilah mertuaku, Ampunilah mertuaku, sebab dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. sebab dia tidak tahu apa yang diperbuat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Lega kakak rasa? Lega, Dok. Udah? Ada lagi mau kakak bilang? Obat untuk ini, Dok. Tensi rendah. Nanti ketika kakak sudah lega, sampai kakak bisa gembira lagi, maka tensi akan normal nanti. Baik, Dok. Karena obatnya hati yang gembira. Percaya? Percaya, Dok. Oke, besok hari apa? Minggu, Dok. Besok ke gereja? Iya, Dok. Amin. Oke. Oke, Dok. Bye. Tuhan mengasihimu kakak. Iya, Dok. Makasih ya, Dok. Ya kak. Ada apa-apa kakak WA aku. Nggak usah takut-takut ya. Iya, Dok. Makasih, Dok. Tuhan berkati. Ya kak. Pulang kita. Mau cuci tangan kamu? Say hi dulu. Hai. Hai. Pergilah sana cuci tangan. Oke. Nanti kita lanjut di rumah lah ya. Ini udah mau pulang anakku, baru siap main futsal orang itu. Oh itu bukan si Noel. Itu anak adekku. Itu si Noel di sana dia. Tuh. Itu Noel, itu Yoel. Yang baju biru. Resepnya romantis, pastilah. Oke, thank you. Ini rekamannya akan aku upload. Silakan ditonton-tonton, dibagi-bagi nanti buat saudara-saudaranya ya. Jadi obat dari segala obat adalah hati yang manjur. Keponakanku ada berapa ya? Berarti ya anakku dua, 6.
Aku punya 6 keponakan dan 3 anak. Jadi cucu mamaku 9. Ha-ha. Lanjut nanti mungkin jam-jam ada pulang kita. Oke. Jam-jam 11:15 atau 11:30 ya. Kita lanjutin nanti ya. Tapi kalaupun nanti nggak jadi lanjut, aku kabari. Aku live sebentar, aku kabarin jam berapa berikutnya. Kira-kira gitulah ya. Sebab sejujurnya dari semalam juga aku pengen live, tapi sampai jam berapa ya? Visitnya agak lumayan lama, terus ada ke kampus juga ngajar. Apa juga exhausted juga dia. Jadi perlu waktu untuk duduk-duduk, untuk dengar-dengar lagu sendiri, untuk menyegarkan lagi ya, connect sama Tuhan, bersyukur lagi sendiri sama Tuhan. Jadi sorry yang udah nunggu-nunggu semalam ya. Itu memang semalam waktunya sangat, aku nggak cukup fit ya. Jadi aku pilih waktu semalam adalah waktu merenungkan aja, merenung sama Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan habis nih Tuhan. So aku hanya dengar-dengar lagu dan baca Alkitab, baca buku gitu ya. Thank you yang maklum ya. Makasih yang maklum. Tetaplah ya, pasti aku akan doakan kita semuanya ya. Di 11:30 nanti kalau misalnya nggak jadi aku kabari ya. Oke, kita tutup ini, kita doalah dulu. Tuhan terima kasih setiap kami masih hidup karena Tuhan memberikan kami kehidupan, karena Tuhan yang menjagai kehidupan kami, Tuhan yang melindungi kami daripada yang jahat. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan, kasih setia Tuhan itu kekal sampai dengan selama-lamanya. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, hari ini, besok sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Bye. Bujur.